Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Raka Nur Caksono, Saya Noval Akbar, dan saya Rizky Mahayuda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu kategori kata atau kelas kata. Jadi pengertian kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku. Pemakai bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian, fungsi kelas kata mempunyai beberapa fungsi penting dalam penyusunan kalimat. Di antaranya, melambangkan pemikiran atau gagasan yang semula hanya berupa gagasan yang bersifat abstrak, lalu bisa menjadi konkret karena adanya kelas kata. Kemudian kelas kata juga berfungsi untuk membentuk macam-macam struktur kalimat serta memperjelas makna gagasan. Selain yang tersebut di atas, kelas kata juga berfungsi sebagai pembentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, atau kalimat. Selanjutnya, kelas kata juga berperan untuk membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain. Mengungkapkan berbagai jenis ekspresi antara lain berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato, dan diskusi. Tentunya kelas kata juga berfungsi untuk mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima. Kelas kata memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah verba sebagai kata kerja, nomina sebagai kata benda, pronomina sebagai kata ganti, adjektiva sebagai kata sifat, dan adverbia sebagai kata keterangan. Yang pertama adalah kata verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan, menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Sebagai contoh, kita menggigit dalam kalimat Dracula menggigit korban-korbannya di bagian leher. Yang kedua, nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu, seseorang, tempat, benda, ide, binatang, sifat, atau perbuatan. Contohnya, saya senang menonton badminton. Yang ketiga adalah pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti menunjukkan orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi seperti kata benda. Contohnya, Roni absen karena ia sakit. Kata ia di sini menunjukkan pronomina. Oke, dan seterusnya yang keempat yaitu adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya kata 60 dalam kalimat ada 60 orang guru di sekolah ini. Dan seterusnya yang kelima, adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain atau keseluruhan kalimat, atau kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan atau terjadi. Contoh, mereka hidup dengan gembira. Baiklah, mungkin itulah yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.